Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita salah satu nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita salah satu kenikmatan yang besar juga, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan dan masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangka membahas Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Imam Syekh Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Baik, alhamdulillah, salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, dan pada para sahabat, dan pada para seluruh umatnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan yaitu kajian kita, yaitu Syarah Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita mulai masuki Syarah Tuhfatul Atfal, maka seyogyanya kita akan membahas, karena sesungguhnya semua ilmu itu memiliki mabadi'. Inna mabadi'al ilm, inna mabadi'a kullu fannin 'asyarah. Sesungguhnya setiap mabadi' itu memiliki 10 cabang. Yang pertama al-hadd wal mawdu', thumma samrah wa fadluh wa nisbatun wal wadi' wal ismu alladhi istimdad, hukm syari', masailun wal ba'du bil ba'dil iktafa, wa man dzakal jami'a hadza syarafa. Sungguhnya yang pertama, mabadi yang pertama yaitu al-hadd. Al-hadd yaitu materi dari semua mabadi ilmu itu. Yang pertama itu al-hadd, yaitu materinya. Tapi alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu, yang pertama itu mabadi ilmu tajwid. Yang pertama yaitu tentang al-hadd di sini, yaitu tentunya kalam Allah Subhanahu wa taala, materi tajwidnya. Adapun tajwid yang berasal dari kata jawwada yujawwidu, tajwidan. Artinya kalau bahasa Indonesia itu membaguskan atau membaguskan, atau sama saja dengan hassana yuhassinu tahsinan. Itu kata akarnya. Sama-sama artinya membaguskan. Artinya membaguskan. Adapun secara istilah, tajwid itu apa? Yakni kata Imam Ali radhiyallahu taala ketika menafsirkan salah satu surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, yaitu yang dimaksud dengan istilah tajwid yaitu ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'ita'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Ya, tahsin lebih sering digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada perbaikan bacaan secara praktis. Adapun tajwid lebih sering digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada pemahaman teoritas. Contohnya ketika kita belajar ilmu nun sukun atau tanwin, itu baliknya ke ilmu tajwid. Akan tetapi kalau tahsin biasanya lebih sering dikenal oleh masyarakat Indonesia ketika kita belajar tahsin talaki, ada murid dan ada ustadz. Itu yang dimaksud dengan tajwid, tahsin tajwid.
Baik, sandaran Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kenapa sih kita harus membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran itu dengan tahsin atau dengan bertajwid? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartir mungkin, ya. Kalau bisa diusahakan setartir mungkin, ya. Kata Imam Ali radhiyallahu ta'ala ketika menafsirkan surah ini, ketika ada salah satu sahabat yang bertanya kepada beliau, yaitu apa sih makna tartil itu? Yaitu tartil itu ma'rifatul hukuk wa ma'rifat, yaitu mengetahui tempat-tempat berhenti dan mengetahui tempat-tempat memulai suatu ketika kita membaca Al-Quran. Tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuk, itu kata Imam Ali radhiyallahu ta'ala, yaitu tartil itu maksudnya itu tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuk, yaitu membaguskan huruf tajwid-tajwidnya dan tahu tentang hal ihwal, di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus memulai bacaan kita. Karena apa? Kenapa kita harus mengetahui tentang hal ihwal, di mana harus berhenti dan di mana harus memulai? Karena ini berkaitan dengan makna. Apabila kita berhenti atau memulai di kalimat yang salah, contoh kecil saja, ketika kita berhenti pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, ketika kita berhenti la taqrabus shalah, maka ini akan fatal artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangankanlah engkau mendekati shalah. Maka perlu kita mengetahui bahwa tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuk itu, maka kita harus benar-benar mengetahui tentang hal ihwal, ibtidah dan wukufnya. Kita harus mengetahui tentang di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus memulai. Maka lebih kita tekankan lagi, maka sebaiknya kita sebagai pembelajar ilmu tajwid, maka kita harus menguasai di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus memulai. Contoh kecil tadi, ya, itu kenapa kita dituntut membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, sesuai dengan tahsin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Jazariyah, dalam syairnya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun ma lam yusahhihil Qur'an athimu, dan wajib membaca Al-Quran dengan bertajwid. Ma lam yusahhihil Qur'an athimu, siapa saja yang membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid, athimu, maka dia akan berdosa, kata Imam Al-Jazari. Walaupun para ulama berbeda pendapat, yang mana harus kita tajwidkan dan yang mana harus kita, yang mana yang wajib ditajwidkan dan mana yang tidak wajib. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa menggunakan membaca Al-Quran dengan tajwid tahsin itu fardu ain. Membacanya Al-Quran dengan tajwid tahsin itu fardu ain. Akan tetapi mengamalkannya, mempelajarinya fardu kifayah. Nah, sekarang antara fardu kifayah dan fardu ain berkontradiksi. Mengamalkannya fardu ain, sedangkan mempelajarinya fardu kifayah. Bagaimana mungkin kita melakukan fardu ain padahal disuruh ketika menuntutnya itu hanya fardu kifayah? Bagaimana mungkin kita mempraktekkan fardu ain padahal di mempelajari hanya fardu kifayah? Artinya apa? Bahwa mempelajari ilmu tajwid kalau bisa dikatakan wajib juga. Karena apa? Karena mengamalkannya wajib. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab, atau bi aswatiha. Bacalah Al-Quran oleh antum semuanya, kalian semuanya, dengan lahjahnya orang Arab atau dengan suaranya orang Arab. Berarti patokan kita membaca Al-Quran itu yaitu orang Arab, bukan orang Indonesia, ya. Tentunya patokan kita membaca Al-Quran itu yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para alim ulama yang telah bertalaki ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sanadnya bersambung. Maka praktek ilmu tajwid itu maka hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Baik. Dalam sebuah hadis yang lain, Allah
Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan bahwa membaca Al-Quran itu kenapa harus bertajwid? Karena itu adalah karena Al-Quran itu diturunkan dengan bertajwid. Karena Al-Quran itu diturunkan bertajwid sesuai dengan perkataan Imam Al-Jazairi rahimahullahu taala, wal akhdhu bit tajwid hadmun lazim ma lam yusahhihil Qur'an athimu li'annahu ilahu bihil anzala wa hakadha ilaina minhu wasala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan sampai kepada kita pun dengan bertajwid. Karena Al-Quran dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat dan sahabat dari sahabat sampai tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in sampai para ulama dan sampai kepada kita itu dengan bertalaki. Karena sangat tertinggi Al-Quran itu adalah dengan bertalaki. Kita harus menyambung bacaan kita ke para guru-guru kita. Guru-guru kita menyambung ke gurunya. Guru-gurunya menyambung ke guru sampai bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pentingnya. Kenapa ilmu tajwid itu harus bersambung sanadnya. Ini sangat penting. Kita tidak bisa belajar seenaknya, belajar Al-Quran sendiri, tidak. Karena Al-Quran disandarkan oleh ilmu tajwid dan harus bertalaki kepada yang ahlinya. Baik. Kata Imam Ali tadi, tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuk. Ya, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tentang hal ihwal, di mana kita harus mulai dan di mana kita harus berhenti. Baik. Dari hadis Ummu Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha annaha na'ata qira'atan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an itu dengan dijelaskan huruf per hurufnya. Ini salah satu sandaran kenapa kita harus belajar ilmu tajwid. Kenapa kita harus praktek membaca Al-Quran dengan santai, dengan bertajwid. Karena Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran itu dengan huruf per huruf dijelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haknya dijelaskan, mimnya dijelaskan, alif lam dijelaskan, semua dijelaskan. Jangan sampai ketukar. Dan alham. Baik, itu yang. Tapi selanjutnya, kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Kita menjaga lahan dari kesalahan. Karena lahan bisa merubah makna. Contoh saja, ketika kita mengucapkan perkataan Bismillah, kita rubah dengan huruf Bismillah. Ketika kita rubah huruf sin menjadi tha, maka arti pun akan berubah. Maka itu salah satu kenapa kita harus belajar ilmu tajwid dan harus tahsin kepada ahlinya. Yang benar adalah Bismillah, bukan Bismillah. Bismillah ismun, bukan ifmun. Berbeda satu makhraj bisa merubah makna, maka akan terjatuh kesalahan yang jali, yang fatal. Maka ini hukumnya haram. Makanya kita dituntut untuk belajar ilmu tajwid dan harus bertalaki kepada guru-guru kita yang berkompeten di bidang Al-Quran tersebut. Itu salah satunya. Itu dari salah satu huruf yang salah. Ketika salah makhraj, maka berubah maknanya, maka akan fatal artinya. Maka kita diharamkan membaca Al-Quran ketika kita merubah satu makhraj dari Al-Quran tersebut. Yang kedua, ketika kita salah membaca harokat, bahkan itu juga akan masuk ke lahan jali, lahan yang haram hukumnya ketika kita membacanya. Contohnya, Siratal ladzina an'amtu. Karena kita bukan orang Arab, biasanya terutama kita yang belum pernah belajar bahasa Arab, kaidah belajar bahasa Arab, kita tidak tahu bahwa dhamir tak di situ adalah dhamir untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi akan kita mengganti dengan dhamir anna, saya. Kalau kita salah membaca harokat, ketika an'amta kita rubah menjadi an'amtu, otomatis merubah makna yang aslinya. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Akan tetapi ketika kita merubah makna menjadi an'amtu, maka Anda mengatakan bahwa sayalah yang memberikan nikmat. Makanya salah membaca harokat pun
akan kita terjatuh ke lahan jali. Maka itulah pentingnya kenapa kita mempelajari ilmu tajwid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang sedemikian. Oleh karenanya, bagi para santri ikhwan akhwat atau bagi para pemirsa umumnya, ayolah marilah kita belajar ilmu tajwid, karena ini berkaitan dengan kalamullah. Kalamullah, ketika kita mempelajari suatu ilmu, maka yang paling mulia ilmu tersebut adalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'anlah yang paling mulia. Ketika kita mempelajari ilmu Al-Qur'an, makalah ilmu Al-Qur'an ini adalah yang paling penting yang kita pelajari. Karena para ulama pun ketika mau belajar hadis, mereka terlebih dahulu mempelajari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah salah satu kunci ilmu-ilmu yang akan didalami selanjutnya. Makanya oleh karena itu, marilah kita belajar ilmu tajwid dengan para ustadz kita yang berkompeten di bidangnya. Kita belajar kepada ustadz-ustadz kita sebagai santri, santriwati, kita harus belajar ilmu tajwid. Sebelum kita mulai belajar baca Iqra, ya, kita harus belajar tajwid, ya. Kita harus belajar tajwid kepada ustadz kita. Baik. Itu pembukaan, itu muqaddimah mabadi ilmu tajwid. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Mudah-mudahan sandaran ilmu tajwid tadi yang sudah kita jelaskan, warattil Qur'ana tartila. Dan yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Dan yang ketiga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an itu mufassaratan. Jadi biharfan-harfan. Jadi menjelaskan huruf per huruf. Oleh karenanya, marilah kita apalagi kita bukan orang Arab, seyogyanya kita harus lebih bersemangat lagi untuk belajar ilmu tajwid, karena lidah kita berbeda dengan lidah orang Arab. Kalau orang Arab, mereka tanpa belajar, karena sudah keseharian mereka menggunakan lubuhnya, makhrajnya mereka, maka kita yang bukan orang Arab, kita dituntut lebih lagi untuk mempelajari ilmu tajwid ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, kita sudah memulai Tuhfatul Atfal dengan pembukaan muqaddimah. Insyaallah kita akan melanjutkan. Selanjutnya kita akan membaca muqaddimah Jazariyah, terus sampai kita akan membahas hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab Tuhfatul Atfal ini. Insyaallah kita akan, mudah-mudahan Allah SWT meridhoi majelis kita ini, dan Allah berikan kita panjang umur sehingga kita bisa melanjutkan terus pembelajaran kita ini, yaitu ilmu tajwid, karena ini sangat penting terutama kita bagi pembelajar Al-Quran. Baik, syukran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.